Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Retno. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya. Kemarin sudah ada pembahasan tentang vegetatif. Nah, sekarang kita mau membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kita ulas dulu, kita balik dulu yang kemarin. Kemarin Bu Retno juga sudah menyampaikan bahwa ada dua cara untuk perkembangbiakan tumbuhan ya, yaitu secara vegetatif dan generatif. Kita sudah membahas yang generatif. Coba kita ulang dulu. Yang vegetatif itu apa? Ya, benar sekali. Vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Dan macamnya ada dua. Ayo, apa dan apa? Ya, alami dan buatan. Nah, kemarin kalian sudah mempraktikkan ya untuk yang buatan. Kita tunggu nanti kita seleksi dulu video terbaik akan diupload di akun YouTube-nya wali kelasnya masing-masing. Oke, anak-anakku kelas 6A dan 6B. Kita siapkan dulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita siapkan dulu bukunya, ballpoint-nya, lalu pensilnya mungkin ya. Nah, seperti itu. Disiapkan dulu bukunya juga, jangan lupa buku temanya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada sesuatu yang kalian tidak paham, tidak dan mengerti kayak gitu, bisa ditanyakan kepada wali kelasnya. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang materi perkembangbiakan generatif tumbuhan. Kita mulai ya. Ya, apa sih pengertiannya dari generatif itu ya? Generatif itu adalah perkembangbiakan dari tumbuhan, yaitu melalui proses perkawinan. Perkawinannya itu melalui proses penyerbukan. Nah, yang bisa melakukan perkembangbiakan generatif itu adalah tumbuhan berbiji. Nah, kalian bisa menyebutkan tidak tumbuhan berbiji contohnya apa? Kalian tentu kalau misalkan makan buah itu biasanya ada bijinya, Bu. Oh ya, benar banget. Nah, itu bisa dia melakukan perkembangbiakan secara generatif. Lanjut. Nah, alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu adalah bunga. Nah, di sini bisa dilihat ya, bagian-bagian dari bunganya. Nah, struktur bunga ini ada bermacam-macam. Nah, ada yang bunga sempurna dan ada yang bunga tidak sempurna. Kita lihat dulu struktur dari bunga sempurna. Iya. Nah, di sini ada bagian-bagian dari bunganya. Yang pertama adalah mahkota, ada kepala sari, ada benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Kita mulai dulu dari yang kelopak dulu ya. Kelopak ini, nah ini biasanya fungsinya apa sih? Dia fungsinya untuk melindungi si bunga ini tadi ketika masih kuncup. Jadi kalau kalian lihat bunga mawar yang masih kuncup itu biasanya yang bawahnya itu kan ada kayak hijau-hijau yang melindungi si kuncupnya tadi ya. Nah, itu namanya kelopak. Jadi dia fungsinya untuk melindungi si bunga ini tadi ketika masih kuncup. Jadi seperti itu. Nah, ini ada tangkai bunganya dan ada dasar bunganya, terus ada bakal biji. Nah, di sini ini nanti yang akan bisa muncul yang namanya tanaman baru. Nah, seperti itu. Nah, ini ada mahkota, bukan mahkotanya raja atau ratu ya. Jadi kalau mahkotanya di bunga itu adalah fungsinya untuk memberi warna pada bunga. Jadi makanya ada bunga yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang putih, ya, seperti itu. Nah, itu ditentukan oleh ini, mahkotanya ini. Nah, itu gunanya untuk mempercantik si bunganya tadi. Nah, fungsi lain dari mahkota ini apa selain memberi warna? Nah, seperti yang Bu Retno katakan tadi, mempercantik. Dan itu fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk menarik misalkan lebah. Lebah itu kan suka sekali ya hinggap di bunga. Dia menghisap nektarnya atau madunya. Nah, itu sebetulnya kenapa kok seperti itu si bunga ini tadi berwarna-warni? Gunanya untuk menarik si siapa? Lebahnya tadi. Gunanya apa? Gunanya untuk membantu proses penyerbukan. Jadi si lebah tadi tertarik untuk hinggap ke situ karena juga warna bunganya menarik, selain dia juga butuh nektar. Nah, dia fungsinya untuk apa? Nah, dia akan membantu proses penyerbukannya dari bunga tersebut. Nah, di sini ada yang namanya kepala sari. Nah, kepala sari ini karena tadi Bu Retno menyebutkan
proses perkawinan ya, karena generatif, jadi dia butuh sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pada tumbuhan sel kelamin jantannya ya ini yang namanya kepala sari atau bisa disebut dengan benang sari biasanya. Nah, atau juga ada yang menyebut dengan serbuk sari. Nah, seperti itu, sama saja. Nah, terus, karena proses perkawinan itu membutuhkan yang namanya sel kelamin jantan dan betina, dan yang betina ini adalah ini, kepala putiknya ini, atau putik biasanya. Nah, nanti ini mengalami proses penyerbukan tadi. Nah, nanti akan muncul yang namanya bakal biji ini bakal biji ini akan berkembang, kemudian bisa menjadi buah atau bisa menjadi bakal tanaman baru, seperti itu. Lanjut. Nah, alur perkembangbiakan generatif. Nah, mulai dari bunganya dulu, bunga ini akan mengalami penyerbukan. Ya, penyerbukan itu kepala putik dan si benang sari tadi bertemu dan akhirnya mengalami ini pembuahan. Nah, pembuahan itu adalah peleburannya. Jadi jadi satu, habis itu muncul buah. Nah, dari buah itu akan muncul yang namanya biji. Nah, dalam buah ada biji. Nah, biji ini akan menjadi yang namanya bakal tumbuhan baru. Nah, tadi sudah disebutkan sama Bu Retno ya, apa pengertian dari penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah jatuhnya kepala sari ke kepala putik, sedangkan pembuahan adalah proses peleburan kepala sari atau benang sari dengan putik di dalam ruang bakal buah. Jadi, ketika tadi bertemu antara si putik dan benang sari, dia akan masuk ke bawah tadi kan. Di struktur putiknya tadi kan bagian bawah ada bakal biji atau bakal buah. Nah, biasanya akan melebur di situ. Nah, kemudian muncullah buahnya tadi. Di dalam buah itu akan ada biji-biji, jadi tumbuhan baru lagi. Nah, seperti itu. Nah ini ya. Nah, ini ada serangkaiannya yang tadi. Kalau misalkan alurnya yang tadi digambarkan ya seperti ini. Ini adalah dari bunganya tadi. Nah, bunganya tadi ini antara kepala sari, kepala putik dia bertemu, terus melakukan penyerbukan. Nah, di sini ada fertilization atau fertilisasi, itu adalah pembuahan. Nah, hasilnya pembuahan adalah ini, kemudian muncul. Nah, jadi daging buah, jadi peleburan tuh. Nah, jadi buah, ada bakal jadi buah. Habis itu di buah itu ada biji. Nah, biji muncullah yang namanya kecambah ini tadi dan bisa muncul tumbuhan baru seperti itu. Jadi kalau alurnya tadi digambarkan bisa seperti ini. Nah, sekarang kita mau membahas yang namanya macam-macam penyerbukan. Ternyata penyerbukan itu ada caranya kayak gitu. Ada yang dibedakan jadi dua, dari asal penyerbukan dan bagaimana caranya dia melakukan penyerbukan. Jadi kayak dibantu-bantu gitu. Nah, kita kupas dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah berdasarkan asal serbuk sari. Itu ada 4, ada penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitonogami, terus penyerbukan silang ada allogami, terus dan penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu pengertiannya seperti ini. Jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi dalam satu bunga ini, itu sudah komplit, sudah ada benang sarinya atau serbuk sarinya dan sudah ada putiknya. Jadi dia tidak perlu melibatkan bunga yang lain atau tanaman yang lain untuk bisa melakukan sebuah penyerbukan. Jadi ini dalam satu rumah ini atau dalam satu bunga ini dia itu sudah ada putiknya, sudah ada benang sarinya. Jadi dia melakukan sendiri dari dalam satu bunga ini dia bisa melakukan penyerbukannya sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya ini contohnya itu kayak itu di bunga sepatu. Nah, itu bisa jagung juga bisa itu. Nah, lanjut ke penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu maksudnya gimana? Serbuk sarinya itu asalnya dari bunga lain, tapi di sini. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya ya. Si serbuk sarinya ini dia asalnya bukan dari tanaman lain, tapi masih dalam satu tanaman, tapi bunganya beda. Jadi bunganya ada 2. Misalkan yang ini hanya bunga yang jantan, yang ini betina. Nah, ini kan butuh
Nah, makanya dia melakukan yang namanya penyerbukan tetangga. Nah, jadi dia masih dalam satu tumbuhan, tapi hanya ada satu jenis sel kelamin dalam satu bunga. Makanya dia melakukan yang namanya penyerbukan tetangga, seperti itu. Lanjut. Nah, lalu penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang masih dalam satu jenis. Nah, artinya seperti ini. Misalkan bunga yang ini. Nah, bunga yang ini dia bunganya jantan semua. Sedangkan yang sini betina semua. Nah, dia butuh nih. Oh, kalau misalkan kita mau ke sini nggak bisa karena dia jantan semua, dan yang mau ke sini kalau yang penyerbukan nggak bisa karena dia punyanya cuma putih aja, nggak punya serbuk sari. Nah, makanya kita mengembangkannya seperti ini. Nah, penyerbukannya nih, jadi ini tanamannya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi membutuhkan dua tanaman. Kalau yang tetangga tadi hanya ada satu tanaman tapi melibatkan dua bunga, nah ini sekarang melibatkan dua tanaman dan dua bunga. Nah, seperti itu. Nah, jadi serbuk sarinya yang di sini, kemudian dia larinya ke sini. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, yang ini adalah penyerbukan bastar, yaitu jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat yang berbeda. Pada prosesnya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietasnya. Penyerbukan bastar umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies baru. Nah, ini jika kita menginginkan tanaman baru yang memang lebih berkualitas atau memang beda warnanya atau gimana, nah ini bisa melakukan yang namanya penyerbukan bastar. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia melibatkan sama hampir mirip dengan yang penyerbukan silang, tapi ini beda jenisnya gitu loh. Jadi misalkan bunga yang ini kok seperti ini ya, kita mau kawinkan dengan bunga yang seperti ini ya. Misalkan kayak gitu. Yang varietasnya beda, yang kualitasnya beda. Nah, nanti diharapkan dari penyerbukan ini si bunga yang varietasnya yang lama tadi bisa mengikuti dengan varietas spesies barunya tadi. Lanjut. Nah, sekarang kalau berdasarkan perantaranya. Jadi tadi Bu Rina sudah mengatakan ya bahwa penyerbukan tadi ada dua. Yang pertama ada berdasarkan serbuk sarinya, dan sekarang berdasarkan perantaranya. Nah, perantaranya ada angin, ada hewan, ada air, dan ada manusia. Nah, seperti ini. Kalau angin ya, angin itu seperti apa sih Bu penyerbukan dengan menggunakan angin atau anemogami? Ya, pertama seperti ini. Jadi ketika angin berhembus, misalkan ini ada dua tanaman. Sini ini tanamannya hanya benang sari saja, yang sini putik saja. Nah, ketika tertiup angin, si benang sari ini nanti akan terhempas ke sini. Nah, baru ada bukan seperti itu. Serbuk sari dibawa terbang oleh si anginnya tadi. Lanjut. Nah, sekarang kalau hewan. Nah, tadi ya sudah Brunta katakan bahwa lebah atau tawon itu bisa membantu penyerbukan dari bunga. Nah, dia menarik perhatiannya dari mahkotanya ini, kemudian juga dia punya nektar. Nah, terus ini dari kaki-kakinya ini nanti dia bisa menggerakkan si serbuk sari ini nanti untuk bisa sampai ke putiknya seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang dengan air. Nah, kalau dengan air gimana? Nah, serbuk sari dari tangkai sari ini terlepas. Nah, terus kemudian terbawa air. Nah, ini biasanya terjadi di tanaman-tanaman air ya. Nah, kemudian bisa menempel pada putik tanaman lain. Seperti itu. Nah, terus sekarang yang dibantu oleh manusia. Nah, ini. Nah, jadi dengan cara digunting seperti ini, kemudian ditaruh di bunga yang lain seperti ini. Nah, nanti akan muncul yang namanya bakal biji, terus buah, terus bisa jadi tanaman baru. Nah, tumbuhan berbiji itu dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Apa itu monokotil dan dikotil? Monokotil itu adalah tumbuhan berbiji atau berkeping satu, sedangkan yang dikotil atau di itu kan artinya dua, mono itu satu. Nah, dikotil ini berarti berkeping dua. Nah, sebetulnya apa yang membedakan antara dikotil dan monokotil? Nah, kita lihat.
Nah, di sini sudah tertulis bahwa bedanya antara tumbuhan monokotil dan dikotil bisa dilihat dari akarnya. Kalau dikotil itu akarnya akar-akar tunggang, sedangkan yang monokotil itu akarnya adalah serabut. Apa bedanya akar tunggang dan serabut? Akar tunggang itu biasanya lebih susah untuk dicabut. Nah, seperti itu. Beda. Jadi kalau misalkan ada dua tanaman apa namanya? Akarnya yang susah dicabut itu berarti otomatis dia tunggang. Biasanya kayak mangga itu kan besar banget tuh, kalau misalnya mau dicabut susah gitu. Tapi beda dengan rumput. Nah, kalau rumput itu dicabut saja sudah bisa karena dia akarnya akar serabut. Nah, terus ada kambiumnya. Kalau kambium itu biasanya yang dikotil. Kambium itu apa sih? Kambium itu yang batangnya itu berkayu. Nah, batangnya itu berkayu. Nah, terus kalau yang monokotil otomatis dia tidak berkambium atau biasanya berbatang yang basah kayak gitu. Nah, ini batangnya yang untuk dikotil bercabang, sedangkan yang monokotil tidak bercabang. Daunnya itu biasanya menyirip atau menjari. Dan sudah dijelaskan ya dulu ya di kelas berapa itu? Kelas 4 atau kelas berapa mungkin ya. Itu dijelaskan bahwa yang menyirip itu kayak yang itu pohon mangga. Nah, itu daunnya menyirip, sedangkan kalau yang menjari itu biasanya singkong. Nah, gitu. Singkong yang bentuknya mirip jari. Nah, terus daunnya loh ya. Nah, terus kalau yang monokotil itu biasanya daunnya melengkung atau sejajar. Jadi kayak kalau pernah lihat kayak tanaman apa tuh namanya? Jagung sama tebu. Nah, itu kan biasanya memanjang kayak gitu. Nah, terus bijinya. Bijinya itu berkecambah atau berbelah dua ya, seperti yang Bu Retno katakan tadi ya. Yang ini juga satu saja. Nah, terus ada pembuluh angkutnya. Pembuluh angkutnya itu teratur dalam lingkaran cincin dan bekas pembuluh yang monokotil tidak teratur. Terus bunganya, jumlah bagian bunganya adalah 4, 5 atau kelipatannya, sedangkan ini hanya biasanya cuma 3 atau kelipatannya. Nah, contohnya apa saja sih tumbuhan monokotil dan dikotil? Nah, ini ada tumbuhan monokotil, macamnya ada jagung, ada padi, ada nanas, ada kelapa, ada pisang, dan juga ada anggrek, gitu ya. Lanjut, sedangkan yang dikotil itu ada mangga, ada jeruk, ada bunga dahlia, ada kamboja, ada cabai, dan ada petai Cina. Ini mungkin sudah familiar ya untuk kalian ya, untuk tumbuhan yang dikotil ini, karena mungkin sudah pernah makan buah-buahannya kayak gitu. Nah, selain mangga, jeruk juga ada banyak sih. Kalau yang untuk dikotil, misalkan durian mungkin ya, kalian sudah pernah makan kan? Nah, seperti itu. Nah, sudah ya. Cukup dari Bu Retno, semoga penjelasannya tadi bisa dimengerti dan tetap belajar, tetap semangat, dan tetap berdoa. Semoga pandeminya segera mereda supaya kita bisa sekolah lagi. Jadi tidak hanya sekedar menonton video saja, tapi kita bisa saling bertemu. Ya, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya, untuk sudah menonton videonya. Nah, seperti itu. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, dan pakai masker, jaga jarak. Oke? Kalau tidak perlu banget, tidak usah keluar. Di rumah saja, belajar dan bermain di rumah. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat.